entrepreneurs, nah di antara kalian ada nggak sih yang anak kos dan kalian kesusahan buat ngatur uang? Hai Besti Keuangan, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Oh iya, kalian udah pada siapin buat laporan keuangan tahunan belum? Nah, apa aja sih sebenarnya laporan keuangan yang wajib dimiliki dalam bisnis? Simak video ini ya, Besti.
kalian, atau menimbang-nimbang lagi mana yang benar-benar kebutuhan kalian dan mana yang hanya keinginan kalian. Demikian tips dari kami, semoga bermanfaat ya. Besaran biaya hidup di setiap kota berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat kemajuan daerah, minat wisata, dan yang terpenting, gaya hidup. Makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, maka harga kebutuhan pokok di wilayah itu juga turut tinggi. Karena itu, sebagai ibu kota negara, biaya hidup di DKI Jakarta harus diakui memang lebih tinggi dibandingkan kota-kota besar lainnya. Memang, besarnya biaya tidak lepas dari pengaruh gaya hidup. Namun, secara umum, kira-kira harus punya gaji berapa sih agar seorang bisa hidup layak di Jakarta? Perencana Keuangan Eko Endarto menilai memiliki gaji di kisaran UMP DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 4,9 juta sudah cukup. Sebab menurutnya tingkat kelayakan hidup seseorang bukan dinilai dari pemasukan yang didapat, melainkan cara mengelola keuangan. Menurutnya, hidup layak adalah jika seseorang bisa mencukupi atau memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud dibagi menjadi 4 jenis pengeluaran, yakni cicilan utang, pengeluaran untuk investasi, proteksi, dan konsumsi. Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa cicilan utang yang dimiliki seseorang sebaiknya tidak lebih dari 30% penghasilan, sedangkan pengeluaran untuk investasi sebaiknya sekitar 10%. Lah terus, buat yang udah berkeluarga, apa iya gaji 4,9 juta bisa disebut layak hidup tinggal di Jakarta? Menanggapi hal itu, Eko Endarto mengatakan untuk tidak mengukur dari berapa pemasukan yang didapat, tapi bagaimana cara mengatur pengeluaran tiap bulannya. Menurut Eko, pemasukan selalu bersifat terbatas, sedangkan pengeluaran tidak terbatas. Ia juga mencontohkan, misal dengan gaji 4,9 juta bisa cukup, tapi belum tentu dengan gaji 9,4 juta bisa tidak cukup. Nah, kalau menurut teori perencana keuangan, uang 4,9 juta cukup-cukup aja. Tapi kalau menurut Detikers,